diskusikan malam ini? eh ya, di sini jasa iblis dalam salib. Mhm. Kira-kira maksudnya abang apa nih jasa iblis dalam salib abang? Ya, kira-kira jasa iblis itu ya seperti apa? Contoh, jasanya dia membisikkan rencana sehingga terjadinya penyalipan. Itu salah satu Hmm. jasanya. Jadi menurut abang bahwa iblis berjasa gitu dalam penyaliban Berjasa. gitu. Iya, tanpa bisikan iblis tidak terjadi penyalipan. Oke. Jadi tanpa bisikan iblis maka tidak terjadi penyaliban. Hmm. Kira-kira menurut abang, apakah penyaliban itu on the spot atau memang itu sudah menjadi rencana dan rancangan? Rancangan iblis memang. Rancangan iblis. Hmm. Oke, di mana ayatnya bahwa penyaliban itu rancangan iblis? Coba Anda buka Yohanes 13 nomor 2. Yohanes 13 ayat 2. Baik, sekarang kan abang mengatakan bahwa penyaliban itu rancangan iblis. Artinya itu bisa kita terjemahkan bahwa iblis pemegang kendali atas segala sesuatu gitu. Yohanes 13 nomor 2. Oke. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Ah. Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Hmm. Baik. Jadi Mm-mm. abang tahu nggak bahwa sebelum Yohanes 13 ini, ketika iblis membisikkan kepada rencananya untuk membunuh Yesus, abang tahu nggak bahwa sebelum ini sebenarnya iblis itu sudah berniat untuk membunuh Yesus? Saya nggak urus yang lain gitu. Tapi Ah, penyalipannya rencana iblis. ya. Jadi gini Bang Ustadz Yusuf, bahwa sebelum peristiwa ini terjadi, ketika Yesus hendak datang, itu sudah mau digagalkan oleh iblis. Yang mana adalah ketika Yusuf, suami Maria, tahu bahwa Maria sedang hamil, padahal mereka belum menikah. Nah, Saya nggak bicara tentang itu. ya, maksudnya saya mau kasih tahu Ngapain abang ngapain runtutannya Mbak bahwa iblis Anda itu. ngomong ke situ? Oke. Baik. Nah, ketika abang mau mencomot ayat Yohanes 13 ayat 2 ini, sebenarnya Anda sedang mau mengarah kemana nih pembahasannya? Jadi kan betul gitu. Pembahasannya itu penyalipan dari rencana iblis kan gitu. Apalagi kan dikuatkan oleh Yesus itu sendiri di dalam Yohanes 8 nomor 44. Mhm. Nah, iblislah bapamu. Kamu menghendaki, ya kata Yesus, menjalankan kehendak bapamu itu. Karena iblis itu menyukai dari awal itu pembunuhan terhadap manusia. Yesus kan mau dibunuhnya tuh, ya di tiang salib. Kan kayak gitu. Itu adalah Iya. rencana iblis. Jadi gini, Bang Yusuf, bahwa supaya Bang Yusuf dan teman-teman tahu bahwa yang namanya Tuhan Maha Kuasa, artinya Dia pemegang kendali segala sesuatu. Artinya bahwa Dia yang merencanakan dan merancangkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dia adalah the greatest
pembuat rencananya ya. Jadi segala sesuatu itu sudah direncanakan dan dirancangkan dengan sempurna oleh Tuhan. Bahkan sebelum Tuhan menciptakan iblis, sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah tahu bahwa iblis dan manusia itu akan jatuh. Jadi penyaliban ini bukan rencana iblis. Iblis memang dia punya niat untuk membunuh Yesus. Tetapi dia bukan pembuat rencana. Bantahlah apa kitab kau ya. Bantahlah kata Yesus tuh ya. Makanya Yesus katakan, oke baik, kita lihat ya di Matius 20. Matius 20 ya. Di sini dikatakan bahwa sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus sudah tahu bahwa tujuannya dia datang ini untuk apa, dia tahu. Makanya dia katakan bahwa dia datang itu bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia diutus tahu Bapa. ketika dia datang itu membawa misi yang sudah yang sudah disiapkan oleh Bapa buat dia. Oh, baik. Berarti Yesus mengetahui Bapa ingin dia terbunuh di tiang salib gitu. Kita lihat ya Yohanes 3 ayat 16. Di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada nggak kehendak Bapa agar Yesus anaknya itu mati di tiang salib? Ya. Di mana? Oke, kita lihat ya ketika proses dalilnya di mana? Sebentar, sebelum ke sana saya kasih contoh ya. Ketika Abraham, Tuhan menguji Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, anaknya tunggal Abraham yaitu Ishak menjadi korban. Di situ ketika Tuhan menguji Abraham, apakah iman Abraham itu benar? Apakah Abraham akan tetap taat dan patuh percaya kepada Tuhan? Ketika Tuhan meminta supaya Abraham mengorbankan Ishak, itu adalah gambaran dari Bapa yang akan mengorbankan anaknya yang tunggal. Nggak nyambung. Kok nggak nyambung bagaimana sih? Nggak nyambung. Saya minta dalilnya di mana kehendak Bapa agar Yesus mati di tiang salib. Bukan contoh kayak gitu, bukan. Ya. Asumsi itu. Jadi kemetongannya Yesus itu memang sudah dinubuatkan sebelum Yesus datang. Mana kehendak Bapa agar dia mati di tiang salib? Kejam kali ini Bapak ini ingin membunuh anaknya di tiang salib rupanya. Jadi begini ya Bang Yusuf, bahwa tujuan Yesus datang itu adalah satu agenda Bapa untuk penyelamatan umat manusia. Memang iblis sebentar. Jadi kalau saya mau terjemahkannya begini, berkolaborasi ya. Bapak Kolaborasi iblis dengan Bapak? Ya. Artinya begini. Kacau. Lah, makanya kamu dengarkan dulu penjelasan saya. Aduh. Karena kalau tanpa iblis, maka Yesus juga tidak akan tersalibkan. Nah, jadi karena iblis juga menghendaki kemetongannya Yesus. Nah, iblis itu kan roh. Dan iblis yang adalah roh, dia tidak bisa menyentuh yang namanya fisik. Sehingga dia juga membutuhkan media fisik. Maka manusia... Datanya mana Pak? Data Pak? Yang Anda omongkan itu di mana tertulisnya Pak? Di mana tertulisnya? Media fisik yang dipakai iblis untuk menyalibkan Yesus. Karena tidak mungkin juga Yesus
itu menyalibkan dirinya sendiri. Dan tidak mungkin juga Bapak akan menyalibkan anaknya. Pak, kamu itu parah, Pak. Masa Bapak yang di surga berkomplot dengan iblis? Gimana sih kolaborasi? Bukan. Makanya saya bilang, Aduh, masa kolaborasi dengan bahasa iblis, saya. Tuhan, aduh. itu bahasa saya. Aduh. Itu bahasa saya. Artinya begini, bro. Karena Tuhan sendiri, Bapa sendiri, tidak akan melakukan itu sendiri. Karena ketika kalau Tuhan melakukan itu sendiri, maka itu akan melanggar hakikatnya. Dan karena iblis juga yang menghendaki agar Yesus itu metong, makanya lewat iblislah rencana itu tergenapi. Dan karena iblis juga tidak bisa menyentuh yang namanya media fisik, dia membutuhkan media fisik, maka dipakailah orang manusia untuk menyalibkan Yesus. Makanya Yesus bilang begini, kalau benih itu tidak mati, maka benih itu akan menjadi satu. Tetapi benih itu ketika metong, maka benih itu akan menghasilkan banyak. Maka itu Yesus katakan, Yesus datang bukan untuk dilayani, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nggak ngerti saya, Pak. Masa Tuhan kerjasama dengan iblis? Anda nggak akan memahami. Masa Tuhan kerjasama dengan iblis di satu rencana, coba. Bro, saya bilang dua-dua menghendaki kematiannya Yesus. Allah menghendaki kematiannya Yesus, Bapa menghendaki kematiannya Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Sementara iblis dia menginginkan kemotongan Yesus untuk kemenangannya dia. Dia tidak tahu bahwa Bapa punya rencana dan rancangan penyelamatan manusia dengan kemetongannya Yesus. Kalau iblis tahu bahwa tujuan Yesus itu metong untuk menyelamatkan manusia, maka dia tidak akan pernah menyentuh Yesus. Ya mana dalilnya? Bapak di surga pengen Yesus mati di tiang salib. Mana dalilnya? Baik. Kata Bapak di surga, aku menginginkan Yesus mati di tiang salib. Mana itu? Oke, bro, kalau Anda mencari bahasanya persis seperti yang Anda katakan, maka itu tidak ada. Terus? Tidak kayak gimana tertulis bahasanya? secara eksplisit bahwa Bapa mengatakan bahwa aku menghendaki kemetongan Yesus, tidak ada. Tetapi clue-cluenya itu sudah ada, contohnya yaitu dengan Abraham. Tuhan minta agar Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal yang bernama Ishak itu. Itu adalah gambaran daripada Bapa menghendaki. Cocok logi itu namanya. Bukan. Itu cocok logi namanya. Dicocok-cocokin. Dicocok-cocokin. Gini, karena abang ini kan Islam nih. Jadi abang kan nggak memahami hal-hal seperti itu. Saya maklum itu. Logi itu. Tapi kalau Anda mau nggak ada dalil yang berdasar Bapak menghendaki untuk Yesus itu mati di tiang salib. Nggak ada dalil yang dasar, nggak ada. Masa Bapak kejam ya menginginkan anaknya itu agar mati di tiang salib. Oke, baik. Analoginya gini, bro. Gini. Sebentar, Bang Yusuf tahu tidak bahwa ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia, ya, manusia itu kan kudus, manusia itu kan suci, manusia itu benar, mulia, ya, tidak ada dosa, dan manusia itu kepunyaan Tuhan sepenuhnya. Ketika Tuhan mengatakan kepada Adam, jangan engkau makan buah dari pohon yang ada di tengah taman itu, karena ketika engkau makan maka engkau akan metong. Tetapi ketika iblis menggoda Adam, lalu Adam Hawa, dan Hawa mengikuti perintah iblis, maka pada saat itulah
manusia beralih kepemilikan. Bukan lagi menjadi milik Tuhan 100%, tetapi karena manusia itu taat kepada perintah iblis, maka manusia itu menjadi di bawah kekuasaan iblis. Nah, bagaimana supaya manusia itu bisa menjadi kepunyaan Tuhan lagi? Contoh kayak gini analoginya. Ketika abang menggadaikan mobil abang di Pegadaian, ya, abang membawa BPKB-nya. BPKB itu akan menjadi bukti yang valid kepemilikan siapa. Nah, abang boleh mobil itu masih tetap ada di abang, tetapi BPKB-nya kan nggak di abang lagi. Artinya bahwa sebenarnya yang lebih berkuasa kepemilikan mobil itu adalah Pegadaian. Nah, bagaimana supaya mobil itu bisa menjadi milik abang 100% lagi? Abang harus membayar tebusan. Nah, ketika abang mengeluarkan uang untuk membayar tebusan ke Pegadaian, maka mobil itu akan menjadi milik abang 100%. Nah, demikian pula Tuhan. Karena ketika manusia ini jatuh ke dalam dosa, Alkitab berkata Gak bahwa cocok. kok Gak cocok sama Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, nggak perlu sampai kayak gitu. abang. Karena Nggak ada Tuhan- hubungannya juga, Pak. Dengan Adam itu nggak ada hubungannya. Yang saya tanya mana dalilnya? Kehendak Makanya Bapa ini di tadi surga dianalogikan. agar Yesus itu mati di tiang salib. Itu yang saya tanya. Muter baik. sana, muter sini, gitu. Hai, heran saya. Oke, bentar saya lihat. Saya buka ini. Yang saya minta data dalilnya di mana? Bapak yang di sorga menghendaki Yesus mati di tiang salib. Ya, sebentar saya lihat ya. Bentar, saya lagi buka device ini. Hmm. Sebentar, bro. Ini Ngarang aja, iya. Udah cari dulu, saya mau ambil air minum dulu ya teman-teman, sebentar ya. iya. Dua Petrus. Bentar, Bang Ustadz ya. 2 Petrus. Gak apa-apa, saya kasih waktu. Saya mau tahu dalilnya. Bapak di surga pengen Yesus mati di tiang salib. Baru dengar saya. Baru dengar saya itu.